Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, di tempat yang baik, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan beriman dan berislam, dan alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, walaupun ada di antara kita yang sakit. Semoga cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada junjungan Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan mendapatkan syafaat darinya di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita kembali untuk belajar bersama-sama di dalam masjid yang kita cintai ini sebagai rutinitas kita setiap Jumat malam Sabtu setelah maghrib menjelang salat Isya. Maka mudah-mudahan pertemuan kita yang kita lakukan seperti ini mendapatkan barokah dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidaklah kita keluar dari majlis ini kecuali dosa dan kesalahan kita telah diampun dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan kita selama kita duduk dari maghrib sampai isya, maka kita dicatat seolah-olah kita mendapatkan pahala kita sembahyang selama sampai waktu isya. Jadi kita ini dihitung, kita duduk di sini adalah kita sembahyang, ya. Subhanallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, di dalam kitab Madarikus Salikin karangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka di situ Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa gurunya yang bernama Syekh Islam Ibn Taimiyah berkata, jadi Imam Ibn Qayyim itu adalah murid Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Apa katanya? Inna fid dunya jannah wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Inna fid dunya jannah wa man lam yadkhulha wa lam yadkhul jannatu fil akhirah. Siapa yang tidak mendapatkan surga yang ada di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan surga yang ada di akhirat. Jadi di sini pertanyaan, apa itu surga di dunia? Yang dimaksud dengan surga di dunia itu apa?
Kemudian Imam Ibnu Qayyim menjelaskan yang dimaksud dengan surga di dunia itu paling tidak ada 7, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama katanya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua adalah mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah tatma'anatul qulub bi zikrillah, yaitu hati merasa tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat katanya adalah surga dunia itu al-farhu bi qurbatihi, merasa bahagia hidup, merasa bahagia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah al-syauqu biliqa'i, yaitu ada rasa kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam kata Imam Ibnu Qayyim adalah al-iqbalu alaih, yaitu menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh kata Imam Ibnu rahimakumullah al-i'radu siwahu, yaitu menolak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, susah nih batu. Jadi kalau dilihat, ternyata 7 macam ini adalah al-a'malul qulub, yaitu amal hati. Jadi amal-amal hati. Jadi tentu kita tidak membahaskannya secara keseluruhan, tapi di antaranya tadi adalah bahwa surganya dunia itu artinya apa? Surganya dunia adalah dengan orang merasa hatinya tenang, damai, tenteram, ada rasa kenikmatan di dalam hidup itu. Jadi kenyamanan di dalam kehidupan. Kenapa dia nyaman dalam kehidupan? Ini buah daripada dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengenal agama. Dia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidupnya seseorang itu, dia merasa bahagia, dia punya agama. Dia merasa bahagia, merasa tenang jiwanya, dia karena dia merasa punya Allah Subhanahu wa ta'ala, punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang dimaksud dengan surganya dunia itu adalah ketentraman jiwa. Sementara ketentraman jiwa itu akan diperoleh oleh seorang hamba itu di dalam dia dekat dengan Allah, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang yang sudah mendapatkan kenikmatan halawatul iman, nikmatnya di dalam beriman, nikmatnya di dalam beragama, nikmatnya di dalam dia beribadah, ketika dia sujud, dia merasa nikmat. Ketika dia sujud, susah untuk ngangkat kepalanya,
Karena dia merasa nikmatnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang demikian kata ulama, katik di dunia ini yang paling nikmat yang dirasakan seorang hamba manakala dia mendapatkan kenikmatan ketika dia bersujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat dunia, ya. Yaitu nikmatnya ketika di dalam beragama dia sudah dapat merasakan bagaimana manfaat yang dirasakan oleh jiwanya, oleh hatinya. Sebab bahagia itu kan hati. Bahagia hati. Kita kalau puasa, bagaimana kita puasa? Kita puasa lemas, kita puasa haus, kita puasa lapar, tetapi hati kita bahagia. Nikmat hati kita. Kenapa? Karena puasa itu Allah perintahkan. Maka kebahagiaan orang yang berpuasa, walaupun badannya lemas, lesu dia, haus dia, tetapi jiwanya kuat, jiwanya kenyang, jiwanya bahagia. Kenapa? Karena dia merasa dekat dengan Allah. Karena apa yang dia lakukan itu benar-benar diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi inilah namanya surga dunia. Makanya kata ulama Ibnu Qayyim rahimahullah ini bahwa orang yang belum merasakan surga dunia ini, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkannya, tidak akan mendapatnya. Maka oleh karena itu salah satu sarana yang harus kita lakukan ini adalah kita belajar, belajar tauhid, belajar tentang agama kita, supaya kita ini benar-benar kita ini adalah mengenal agama kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dicapai oleh para sahabat Rasulullah dan orang-orang yang soleh, sehingga mereka itu keyakinannya, penglihatan hatinya itu lebih tampak daripada penglihatan matanya. Tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka. Makanya para sahabat itu kalau baca Quran nangis. Kenapa dia nangis? Kalau baca tentang neraka, ayat yang berbicara tentang neraka, seolah-olah dia melihat neraka. Dia nangis, berdoa kepada Allah. Kalau dia baca tentang sorga, dia senang, seolah-olah dia sudah melihat sorga. Inilah sampai derajat keyakinan, makrifatnya kepada agama. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Salah satu ayat yang kita bicarakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taha. Di dalam surah At-Taha ayat 120, 23, 24, 124, 25 dan 26. Jadi bahwa ada namanya al-amalul qulub yang sudah kita bicarakan tadi. Amal-amal hati. Tapi ada juga penyakit hati. Di dalam kitab karangan Syekh Imam Ibnul Wahab, Imam Abdul Wahab rahimahullah. Jadi di situ ada namanya pembatal keimanan, pembatal keislaman, ada 10 macam. Ada 10 macam. Di antaranya adalah syirik dan lain sebagainya. Tetapi yang paling terakhir itu namanya
al-i'rad, yaitu berpaling. Ini berpaling dari agama Allah, berpaling dari Allah, berpaling dari Rasulullah SAW, merupakan penyakit. Namanya penyakit hati. Jadi kalau penyakit seperti corona dan lain sebagainya, kalau orang mati, insya Allah tidak menyebabkan dia, kalau dia beriman, dia akan selamat di akhirat. Tapi kalau kena penyakit ini, penyakit a'rad ini, maka menyebabkan orang akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Dan penyakit a'rad ini adalah bukan penyakit orang kafir. Ini adalah penyakit yang menimpa orang yang sudah berislam, orang yang sudah beriman. Dia sudah mengucap 2 kalimat syahadat, dia sudah solat, sudah puasa dan lain sebagainya. Kemudian dia tinggalkan, dia lupakan apa yang telah dia lakukan selama ini. Ini namanya penyakit a'rad. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan danka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Bapak Ibu rahimakumullah, wa man a'rada an dzikri, dan siapa yang berpaling dari ingat kepadaku, fa innalahu ma'isyatan donka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Berkata, oh Tuhanku, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta sementara aku di dunia dulu melihat? Qala kadzalika, maka Allah berkata, demikianlah, atatka ayatuna panasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah kata Allah, karena kami datangkan kepadamu ayat-ayat kami, kemudian kamu melupakannya, maka begitulah pada hari ini aku lupakan kamu. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi di sini orang-orang Islam yang berpaling dari keislamannya, dari keimanannya, dari ajaran agamanya yang selama ini sudah dia lakukan, maka dia akan mendapat 3 musibah. 3 musibah. Pertama, musibah di dunia. 1, 2 dan 3 adalah musibah di akhirat, yaitu puncak azab Allah Subhanahu wa taala. Apa? Di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Yang kedua adalah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, ini akibat orang yang berpaling, orang Islam berpaling dari agamanya. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan danka. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Sempit, bukan sempit rumahnya. Rumahnya lapang. Rumahnya lapang, kebunnya luas,
usahanya banyak, duitnya banyak, tetapi yang disempitkan Allah Subhanahu Wa Taala hatinya, Makanya kalau kita lihat sekarang banyak orang duitnya miliaran, tapi dia masih korupsi. Masih dia korupsi. Duitnya banyak, duitnya. Tak mempan letak dia dalam negeri, luar negeri, atas nama orang. Tapi dia selagi ada kesempatan masih dia korupsi. Itulah salah satu tanda orang hatinya disempit Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun rumahnya besar, tapi dada disempit Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kata rasa ketenangan jiwa. Dia merasa diusik, merasa diancam oleh orang. Merasa diancam oleh, dia merasa tak aman. Seolah-olah orang itu akan menjatuhkannya, seorang orang itu akan membunuhnya, seorang orang itu akan bermacam-macam, sehingga hidupnya penuh dengan ketidaktenteraman. Inilah merupakan salah satu bentuk manusia diazab Allah Subhanahu Wa Taala. Azab di dunia, dicabut rasa ketenangan, kedamaian, kenyamanan di dalam hidup. Bapak-bapak, saudara-saudara, lihat di dalam Quran bagaimana Fir'aun. Fir'aun itu kaya harta melimpah, kekuasaan bertangan besi, tapi dia bikin peraturan. Apa peraturannya? Peraturannya adalah kalau lahir anak laki-laki harus dibunuh. Yuzabbihuna abna'akum wa yastayuna nisaikum dzalika bala'um min rabbikum azim. Bala bagi orang-orang pada waktu itu. Ngapo ada peraturan seperti itu? Karena Fir'aun merasa tak pacak tidur, takut kaki ada laki-laki, anak yang besar-besar akan mengganggu kekuasaannya. Nah ini, jadi hidupnya apa? Donkah, hidupnya dalam keadaan sempit, susah hidupnya. Jadi apa yang tampak di batin, tapi tentu lain apa yang dapat dirasakan di batin seseorang. Bapak saudara-saudara rahimakumullah, ini yang pertama di dunia. Yang kedua adalah azab di akhirat. Apa? Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dia akan dibangkitkan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat dalam keadaan buta. Bapak saudara-saudara, kalau orang buta di dunia biasanya hatinya tidak buta. Buta di dunia, bapak-bapak, ibu-ibu, orang buta di dunia, maka dia ada batasnya. Tapi kalau dia meninggal nanti dia di akhirat dia akan punya mata. Tapi kalau orang dibutakan Allah Subhanahu Wa Taala, di akhirat dia akan dibutakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk selama-lamanya. Coba kita bayangkan. Wa nahsyuruhum, kata Allah, yaumal qiyamati a'mah. Makanya kita belajar ini. Kita ni belajar ni ngapo supaya kita jangan dibutakan Allah di akhirat. Karena di dalam surah Al-Isra ayat 71 Allah berfirman di situ, man kana fi hazil a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini dalam keadaan buta, maka dia akan dibangkitkan Allah di akhirat dalam keadaan buta. Wa adallu sabila, dan dia, kata Allah, sejak dia adalah sesesat-sesatnya manusia. Setelah saya lihat di dalam tafsir, beberapa tafsir, apa maksud dengan buta di situ? Man kana fi hazil a'ma, siapa yang buta di dunia ini, bahwa fil akhirati a'ma,
maka dia akan di akhirat menjadi buta. Ternyata buta di dunia adalah buta agama. Buta hukum Allah. Tak tahu halal, tak tahu haram, tak tahu perintah, tak tahu larangan, tak tahu bid'ah, tak tahu sunnah. Nah, ini namanya buta agama. Maka salah satu upaya kita, jangan sampai kita ini dibutakan Allah di akhir, karena Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada orang-orang yang membiarkan dirinya dalam keadaan bodoh. Jadi manusia dibangkitkan Allah, hidup manusia ini semuanya bodoh. Dan kata orang lahir sudah bawa ijazah. Tapi ada orang yang pintar, ada orang punya ilmu, ada yang punya ilmu. Yang punya ilmu dia belajar. Karena Islam ini, karena ilmu ini akan didapatkan dengan belajar. Jadi kita harus belajar. Jadi salah satu dikatakan di sini bahwa di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan manusia dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak bisa melihat. Nauzubillah min dzalik. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Yaitu kemudian dia bertanya, qala lima hasyartani ama wa kuntu basira. Kenapa ya Allah kau bangkitkan kami dalam keadaan begini ya Allah, tidak bisa melihat, sementara kami di dunia dulu melihat. Allah jawab, kazalika. Maka Allah menjawab, qala kazalika atatka ayatuna panasita. Nah ini sebabnya. Kata Allah, aku datangkan kepadamu ayat-ayatku, kemudian kamu melupakannya. Wa kazalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini kata Allah, aku lupakan kamu. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu rahimakumullah. Manusia pada hari kiamat nanti, yang dia ingat cuma satu, Bapak Ibu. Siapanya? Yang dia ingat cuma satu, apa? Allah. Coba buka dalam Quran, bagaimana doa manusia di hari kiamat. Ya Rabbana, ya Rabbana, oh Tuhan kami, oh Tuhan kami. Dan kata lagi, wahai bapak, wahai istri, wahai dakati, semua dah ada. Jadi manusia di dunia ini yang paling banyak dilupakan apa? Allah sekarang. Manusia yang paling banyak dilupakan Allah. Karena manusia banyak tidak mengenal Allah. Manusia tidak mengenal Allah. Makanya tetapi nanti kata Allah, apa kata manusia? Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, keluarkanlah aku darinya ya Allah. Keluarkanlah kami ya Allah dari neraka ini ya. Keluarkanlah. Malaikat-malaikat yang ada di dalam neraka, wahai malaikat, tolong sampaikan hajat kami ini. Tolongkan sampaikan permintaan kami ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, apa permintaanmu? Kami minta supaya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kami dari neraka. Tunggulah, kata malaikat. Tunggu. Kemudian Allah berfirman, qala syauni wala tukallimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, biarkan dia hina di dalam neraka dan jangan berbicara dengan aku, kata Allah. Masya Allah. Ini wala tukallimun, kata Allah. Qala syauni fiha wala tukallimun. Biarkan dia hina dina di dalam neraka, jangankan berbicara dengan aku, kata Allah. Subhanallah. Ini manusia. Kalau sekarang silakan, karena memang hidup ini pilihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat
Kata Allah, wa minkum kafir wa minhum mu'min. Ada di antara kamu yang kafir, ada yang beriman. Memang hidup itu pilihan. Mau beriman, beriman. Tak beriman terserah. Mau taat, mau tidak taat. Tapi nanti di suatu saat manusia baru mau beriman. Baru beriman kepada Rabbana absarna wasami'na farji'na na'ma salihan inna muqinun. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Karena kita ini subhanallah, kita duduk di sini menunggu antara Isya dan Maghrib ini, semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih rahmat kepada kita. Kita bisa untuk duduk bersama-sama, untuk mengkaji bersama-sama. Karena tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala mungkin kita tidak datang ke masjid. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu kita ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa solat, kita bisa puasa. Ini semuanya Allah kasih kepada kita. Ini namanya rahmat Allah, rahmat. Sebab orang yang tidak mendapat rahmat itu adalah azab. Makanya ketika ada panggilan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa jawaban kita? La haula wala quwata illa. Tak katik daya dan upaya kecuali dia. Tak pacak datang kita memenuhi panggilan azan tu kalau tak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi azan kau kuat, Allah Akbar. Kini ada peraturan, azan jangan kuat-kuat. Ngapa? Nganggu. Orang kuat azan lagi, orang belum tentu datang ke masjid, apalagi kalau azan tadi kecil. Lama-lama orang dah datang ke masjid, masjid ditutup. Ini orang menutup masjid ini. Kalau azan dah boleh lagi, dah boleh kuat-kuat kata, nganggu. Seperti bunyi anjing menggonggong. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu rahimakumullah, bikinlah kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf segala kekurangan kesilapan dan mohon maaf nian suara belum sehat. Mudah-mudahan cepat sehat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.